Apakah kamu seseorang yang menggunakan kacamata dalam kehidupanmu sehari-hari? Apakah kamu tahu bahwa mata dan kacamata merupakan alat optik? Jadi sebenarnya apa itu alat optik? Mari kita bahas. Alat optik adalah sebuah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan cahaya untuk membentuk bayangan suatu benda. Alat optik memiliki berbagai macam fungsi, tergantung jenis dan desain yang dimiliki. Namun, fungsi utama alat optik adalah memanipulasi cahaya atau radiasi elektromagnetik untuk tujuan pengamatan, analisis, pemrosesan gambar, dan aplikasi lainnya. Nah, berikut ini beberapa fungsi dari alat optik. Yang pertama, untuk memfokuskan cahaya. Jadi, alat optik ini seperti lensa dan kaca pembesar ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya pada titik tertentu, sehingga memungkinkan kita untuk memperbesar dan mengamati objek yang lebih jelas. Yang kedua, untuk memecah cahaya. Nah, prisma dan alat optik lainnya dapat memecahkan cahaya menjadi spektrum warna atau komponen-komponen lainnya untuk membantu dalam analisis dan penelitian mengenai sifat cahaya. Yang ketiga, dapat memantulkan dan membiaskan cahaya. Jadi alat optik seperti cermin dan lensa dapat memantulkan dan membiaskan cahaya dengan sudut dan arah yang diinginkan. Yang keempat, merekam dan membuat gambar. Alat optik seperti kamera, teropong, dan teleskop dapat merekam dan membentuk gambar objek atau fenomena optik, baik di daratan maupun di luar angkasa. Selanjutnya, memeriksa dan mendiagnosa. Nah, jadi alat optik yang biasa digunakan pada bidang medis seperti mikroskop ini dapat digunakan dalam mendiagnosa dan memeriksa penyakit atau kondisi medis pada jaringan dan organ pada tubuh manusia. Nah, selanjutnya membantu penglihatan manusia. Nah, alat optik seperti kacamata dan lensa kontak bermanfaat untuk membantu penglihatan manusia menjadi lebih jelas, utamanya bagi orang yang memiliki cacat mata seperti rabun jauh, rabun dekat, atau astigmatisme. Kemudian membantu pengamatan astronomi. Jadi alat optik seperti teleskop ini digunakan untuk mengamati dan mempelajari objek-objek astronomi di luar angkasa, termasuk planet, bintang, dan galaksi. Dan yang terakhir sebagai pemindai optik. Nah, jadi alat optik juga dapat digunakan dalam bidang teknologi sebagai pemindai optik yang bisa mengubah gambar fisik atau teks menjadi data digital yang dapat diproses dan disimpan dalam perangkat elektronik. Alat optik dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat optik alami dan alat optik buatan. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai alat optik alami. Nah, apa itu alat optik alami? Ya, alat optik alami ini hanya satu jenis saja, yaitu mata. Nah, mata merupakan alat optik utama yang menjadi dasar dari terciptanya berbagai alat-alat optik buatan. Nah, di mana mata ini berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata. Nah, lensa mata ini akan menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Selanjutnya, bayangan objek yang tertangkap oleh retina dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk diolah menjadi gambar. Nah, mata memiliki bentuk hampir bulat dengan diameter sekitar 2,5 cm dan dilindungi oleh cangkang keras berwarna putih yang disebut dengan sklera. Nah, mata terbagi menjadi dua bagian, yaitu mata bagian luar dan mata bagian dalam. Di mana mata bagian luar terdiri dari kelopak mata, bulu mata, alis, dan kelenjar air mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari benda asing dan melembabkan mata agar tidak kering. Sementara itu, mata bagian dalam terdiri dari kornea, iris, aqueous humor, vitreous humor, lensa mata, pupil, sklera, koroid, retina, saraf optik, bintik kuning, dan bintik buta. Nah, kita lihat masing-masing fungsi dari bagian mata. Yang pertama ada kornea. Kornea ini berfungsi sebagai tempat pertamanya masuk cahaya. Lalu yang kedua ada iris. Iris ini berfungsi untuk memberikan warna pada mata. Kemudian aqueous humor ini berfungsi untuk membantu memberikan bentuk bola mata. Lalu ada vitreous humor. Ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk ruang di belakang lensa mata dan menyokong lensa mata. Kemudian lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar cahaya atau bayangan benda yang masuk ke mata tepat di retina.
Selanjutnya ada pupil, ini berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Lalu ada sklera, berfungsi untuk melindungi bola mata dari gangguan luar seperti benturan, serta menjaga bentuk bola mata. Kemudian ada koroid, ini berfungsi untuk memelihara retina dan mencegah terjadinya pemantulan cahaya di dalam ruang internal mata dengan cara menyerap cahaya yang tidak diperlukan. Kemudian ada retina yang berfungsi sebagai tempat penerimaan cahaya dan tempat jatuhnya bayangan benda. Nah, lalu ada saraf optik, ini berfungsi untuk meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju otak. Kemudian ada bintik kuning, ini berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Lalu ada bintik buta. Nah, bintik buta ini berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Nah, inilah pembahasan kita mengenai alat optik alami. Nah, jangan lupa tonton juga part 2 video tentang alat optik buatan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.